둘이 출근을 같이 한 겁니까? 아, 군요? 우와! 방금 봤습니까? 움직인 것 같은데? 나분도 같이 오세요? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Positively Yours yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Udahlah kondisinya Jujun kayak gitu, ditambah lagi pada waktu itu kebetulan liftnya juga lagi rusak. Dan gara-gara Hiwon gak bisa ngebawa Dujun keluar dari situ, dia mencoba untuk menenangkan Kang Dujun dengan menyuruhnya bernafas pelan-pelan dan juga mengeluarkannya pelan-pelan. Dan untung aja itu berhasil dan Dujun akhirnya mulai lebih baik. Setelah mereka keluar dari lift tersebut, Hiwon memberikan minuman kepada Dujun dan juga mengajaknya untuk makan malam berdua agar Dujun bisa lebih baik lagi. Jang Hyun mengatakan bahwa tempat tersebut adalah tempat rahasianya dan belum pernah dia ajak dan dia kasih tahu seseorang untuk datang ke sana. Dujun kebetulan suka dengan makanan tersebut dan Hyun juga mengatakan sama Dujun bahwa dia nggak perlu menceritakan dan memaksakan bercerita tentang apa yang terjadi tadi. Katanya kalau misalkan Dujun siap bercerita, Hyun juga akan bersedia untuk mendengarkan ceritanya. Pas sudah pulang ke rumah, Dujun mendapatkan pesan semangat juga dari Hiwon dan dia benar-benar seneng banget dan bisa tidur nyenyak pada malam itu tanpa harus minum obat penenang. Keesokan harinya pas di kantor itu para karyawan di tempatnya Dujun diberitahukan bahwa akan ada kompetisi untuk membuat resep bir dan namanya bakal ditampilkan serta hadiahnya lumayan guys, sekitar 10 juta won. Otomatis timnya Hyun juga nggak mau kalah dong. Mereka bakal berkompetisi masing-masing dan kata ketua tim mereka nggak boleh kalah. Pokoknya pemenangnya harus dari tim mereka. Semuanya bersemangat banget untuk mengikuti kompetisi tersebut. Thank you. Sementara itu ibunya Dujun masih aja tuh mencari tahu tentang Miran, di mana dia nggak tahu kalau misalkan yang jumpa sama dia kemarin itu adalah Hiwon. Cuma karena Hiwon memakai identitasnya Miran, jadinya dikira sama ibu Dujun yang ngomong sama dia adalah si Miran dan dia bakal berusaha untuk menjodohkan Dujun sama Miran. Oh ya, Dujun tiba-tiba ingat kan pas makan kemarin sama Hiwon, kan Hiwon sempat bilang bahwa nggak pernah dia kasih tahu tempat tersebut sama orang lain. Tapi pas lihat di dinding itu ada tulisan nama Hiwon dan juga Minuk yang lumayan sering ke sana. Jadi gara-gara itu emosinya nggak stabil banget sampai-sampai membuat sekretarisnya bingung dengan perubahan sikap Dujun yang awalnya happy tiba-tiba kayak gini. 빨리 가줘. Keesokan paginya pas mau berangkat kerja, tiba-tiba Hiwon didatangin sama Minwook, di mana Minwook katanya pengen kantarin Hiwon sekalian berangkat kerja bareng dan dia juga sebenarnya menawarkan apakah Hiwon tuh sibuk di akhir pekan. Kata Hiwon sih dia lihat jadwal dulu dan ternyata itu jadwal dia untuk pengecekan kandungan dan kebetulan juga itu dia ditemanin sama Kang Dujun, presiden mereka. Jadinya Minwook bilang, ya udahlah nggak apa-apa. Jadinya Minwook itu sadar diri dan juga mengalah karena memang itu jadwalnya Hiwon sama Dujun. Nah pas mereka sampai di kantor, pas di lift jumpa pula lah sama Dujun kan. Terus Dujun nanya, kalian tuh berangkat bareng sengaja ataupun kayak mana? Dibilang sama si Minuk, ya aku sengaja ngajakin Hiwon. Dan terlihat persaingan dan juga perdebatan di antara Dujun dan juga Minuk sampai-sampai Hiwon tuh gak enak di situ. Nah pas dia udah sampai di lantainya, Hiwon keluar dari sana, tapi Dujun sama Minuk terlihat banget semakin sengit di antara mereka persaingannya. Jadi mereka itu membuat kompetisi. Nah ronde pertama mereka berdua itu bakal memberikan kayak alat pijat gitu sama Hiwon karena katanya Hiwon pengen banget dipijat gitu sama temannya. Dia kasih tahu kan Minuk kasih tuh alat pijatnya, tapi Dujun kursi pijat yang dia kasih lebih mahal lagi. Kompetisi kedua mereka memberikan Hiwon minuman yang dibutuhkan sama Hiwon sampai-sampai Hiwon tuh bingung kok berdua ini kayak anak-anak kali ya kan. Dan yang ketiga sampai-sampai Hiwon tuh agak trauma jadi dia diam-diam menyatakan keinginannya, tapi dia nggak tahu bahwa Dujun dan juga Minuk itu ada di belakang untuk memperhatikan keinginannya Hiwon dan mereka langsung memesan tuh sup dingin keinginannya Hiwon. Nah si Minuk udah pesan dan Dujun lebih langsung ke sumbernya menggunakan helikopter. Setelah itu mereka memberikan sup itu kepada Hiwon dan dia tuh semakin kaget dan bingung kelakuan dua orang ini. 군요? 우와! 방금 봤습니까? 움직인 것 같은데? 사장님이 알아요. 남니까 이쪽입니까?
Saking pusingnya Hiwon, dia nggak menerima satu pun sup yang ditawarkan sama mereka berdua dan menyuruh Minwook dan juga Dojun segera keluar dari situ. Nah, gara-gara itu sekretarisnya Dojun kan bilang, udah ikut aku lah sini katanya. Diajak mereka makan dan juga minum dan itu adalah ronde yang keempat. Tapi sebenarnya ini maksudnya bukan pertandingan. Kata sekretaris Dojun mereka harus berbaikan sambil minum bersama. Tapi masalahnya pas waktu itu sekretarisnya Dojun balik lagi tuh penyakitnya. Ya, aku mau berak dan juga sakit perut. Akhirnya pas dia pergi ke toilet permisi bentar, Dojun sama Minwook malah semakin membara nih persaingannya. Jadinya mereka berdua malah saingan taruh banyak siapa yang minumnya paling banyak gitu. Dan pas balik tuh sekretaris Dojun dia udah melihat mereka berdua tuh udah mabok kayak gitu. Jadi dia pesankanlah taksi untuk Minwook pulang dan diantarkan juga Dojun untuk pulang ke rumahnya. 치킨, 피자, 떡볶이. Tapi masalahnya Dojun ini kok tiba-tiba ada sampai aja tuh ke rumahnya Hiwon. Dia malah membelikan Hiwon juga banyak makan makanan sampai-sampai Hiwon tuh bingung. Kok si Dojun tuh kelakuannya hari itu kayak aneh banget, ditambah lagi pas jumpa dia tuh kan udah mabok berat banget. Jadinya Hiwon tuh nelpon sekretarisnya Dojun yang kebetulan padahal dia lagi asik-asik tuh sama ketua timnya Hiwon. Lagi PDKT-an gitu kan, lagi falling in love kayak gini, ditelepon sama Hiwon, dia bilang Dojun ada di rumahnya dia. Kaget lah sekretaris Dojun, kata dia kan harusnya Dojun tuh udah diantar pulang gitu. Jadinya sambil nunggu sekretaris Dojun, Hiwon tuh ngebawa Dojun ke dalam dan Dojun bilang sama Hiwon bahwa hari yang paling bahagia sama dia adalah hari pertama mereka bertemu ketika di Itaewon. Itu hari yang paling bahagia sama dia, pokoknya dia happy banget lah kata Dojun. Dan dia juga berjanji sama Hiwon untuk tidak akan membiarkan Hiwon menghadapi situasi apapun sendirian. Gara-gara kata-kata Dojun, Hiwon tuh langsung deg-deg ser dan mulai falling in love sama Dojun. Nah, keesokan harinya, Dojun kan bangun di rumahnya tuh, dia nanya apa yang terjadi. Sampai-sampai sekretarisnya tuh kayak gedeg banget sama Dojun. Kok nggak ingat apa yang terjadi? Alhasil setelah diingatkan kan, dia malu banget setelah ingat kejadian tadi malam. Kayak mana dia ke rumahnya Hiwon dan juga mengatakan kata-kata romantis sama Hiwon. Pening dah tuh kepala kan? Makanya. Terus kan pas di kantor ibunya Hiwon datang. Dia marah sama Hiwon gara-gara Hiwon gak menanggapin pesan dan juga gak angkat teleponnya. Dia juga kasih sama Hiwon nomor telepon seorang dokter kandungan gitu dan menyuruh Hiwon untuk menggugurkan kandungannya. Tapi Hiwon gak mau sama sekali dan dia bilang bahwa dia bakal tetap mempertahankan kandungannya tersebut. Keputusan Hiwon itu membuat ibunya marah sama Hiwon dan bilang bahwa ibunya gak peduli. Toh itu hidup-hidupnya Hiwon katanya gitu. Jadi dia menganggap bahwa Hiwon tuh gak mau dengerin kata-kata dia dan dia gagal mendidik Hiwon. 복귀하면 어떨 것 같나? Oh ya, ayahnya Dojun kan tiba-tiba bilang sama pamannya dia pengen bekerja lagi nih dan masuk lagi ke perusahaan. Hal itu membuat pamannya si Dojun tuh nggak setuju dong dan dia langsung lapor lah sama si mak lampir. Terus mak lampir bilang, udah biar aku yang ngomong sama si bapak tua itu. Dan dia bilang sama si bapak tua bahwa dia pengen perusahaan yang dipimpin sama Dojun itu harus sama dia. Karena itu kan notabene-nya harusnya sama suami dia ataupun abangnya Dojun. Setuju nggak setuju, dia nggak peduli sama sekali. Intinya itu harus sama dia. 희원아, Terus kan Hiwon pergi menemui Minwook dan dia nanya tuh sebenarnya apa yang terjadi sama Minwook, kenapa dia sikapnya akhir-akhir ini tuh kayak beda banget gitu loh. Tapi Minwook belum sanggup memberitahukan perasaannya sama Hiwon, jadinya dia bilang kita ngomongnya lain kali aja deh katanya gitu. Nah sementara itu Hwang Miran itu masih berharap banget sama Minwook karena pertama kali mereka bertemu flashback ya sekitar 7 tahun yang lalu. Dimana pada waktu itu Miran baru putus sama pacarnya, dia minum sama Hiwon dan kata Hiwon dia mengundang teman SMP-nya yaitu Minwook. Jadi Mirani jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Minwook. Hingga suatu ketika sekitar 2 tahun yang lalu, jadi itu udah agak maju ya tapi masih flashback, Miran itu sama Minwook minum berdua karena waktu itu Hiwon gak bisa. Jadi di situ tuh sebenarnya Miran udah gak bisa menahan perasaannya sama Minwook, tapi karena dia gak mau persahabatan mereka itu rusak, jadi dia mengurungkan niatnya untuk menyatakan perasaannya sama si Minwook. Sampai sekarang dia tetap cinta sama Minwook, cuma dia bingung karena kan Minwook tuh cintanya sama Hiwon, dimana Hiwon itu adalah sahabat baiknya dia. Oh ya, kebetulan pada hari itu adalah harinya Dojun sama Hiwon untuk mengecek kandungannya. Tapi masalahnya tiba-tiba itu ada masalah dengan ayahnya Dojun. 두준아, 왜? 회장
Tiba-tiba ayah Dojun tuh pingsan karena penyakit jantungnya kumat. Mereka cek langsung ke rumah sakit dan kata dokter, ya ayah Dojun tuh lumayan parah lah sakitnya. Dan Hiwon itu pergi sendirian ke dokter kandungan dan kebetulan si Minwook tuh lewat jadi dia ngampirin si Hiwon. Dan Dojun juga bilang sama Hiwon bahwa dia tuh nggak jadi datang karena ada urusan mendesak, cuma dia nggak kasih tahu apa gitu. Akhirnya ya udah Minwook lah yang jadinya nemenin Hiwon di situ. Terus ibu Dojun bilang kan, kan kok ada urusan, aku bisa tunda tuh, kata si Dojun. Udah gak apa-apa, kok pergi aja sana, kata ibunya si Dojun. Ntar aku kabarin kondisi ayahmu. Pergilah Dojun kan ke rumah sakit, tapi dia melihat Hiwon sama Minwook di sana. Dan Hiwon kasih tahu tuh sama Dojun melalui pesan bahwa dia udah selesai dan Dojun gak usah dan juga gak perlu datang lagi. Serba salah sih, cuma lagian Dojun kagak kasih tahu alasan yang sebenarnya. Kira-kira gimanakah kelanjutan kisahnya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video. Bye bye.